udah ya guys ya. Tuh, lihat kan, kita dipijat tuh langsung jadi semua ototnya itu. Makanya sering dipijat. Oke. Saatnya apa? Bayar ya. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Anggakusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Anggakusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma Tangga Barstar. Skr. Jadi hari ini, bukan hari ini sih, sebenarnya habis latihan kita langsung cukur ya guys ya. Kenapa kita cukur? Padahal udah tipis. Karena besok kita mau buat video iklan. Nanti kalian tonton aja iklannya, akan rilis ya di channel YouTube saya, Premiere. Jadi ini cuma ditipisin aja. Buat kalian yang sering tanya, saya tuh cukurnya kayak gimana? Kita buka baju dulu biar nggak nempel ya. Karena kalau rambut dan nempel susah nyucinya. Cukurnya itu sebenarnya namanya itu adalah jarhead, tapi bukan jarhead yang di barbershop. Ini jarheadnya marinir Amerika guys. Jadi beda ya cukuran di Indo sama di sana. Saya pakainya cukuran yang di sana. Karena apa? Ya suka aja sih modelnya ya. Sebenarnya taruna-taruna juga pakai sih cukuran kayak gini. Cuman kan namanya susah. Jadi kalian kalau ke tukang cukur mau cukur, kasih aja video saya ini ke tukang cukurnya biar tahu ya. Dan jangan lupa dipijat ya kalau habis cukur. Biar apa? Biar santuy. Oke? Ya nanti kita videonya kita skip aja guys ya biar nggak kelamaan. Saya juga ini buat konten ini dadakan ya. Nggak ada skrip, nggak ada rencana. Karena kasihan kalian nanya itu, cukurnya apa bang? Cukurnya apa ya? Cukurnya kayak gini ya. Cukur ya dipotong rambutnya. Atau mungkin kalian bisa kasih tahu ke tukang cukurnya kali ya, yaitu 01 kali kalau yang mau daftar TNI atau polisi ya. Cuman garis-garis pinggirnya itu yang beda. Kalau saya ya, soalnya kadang tukang cukur tuh belakangnya suka dipanjangin gitu loh, yang pas batas kepalanya itu. Nah kalau saya biasanya dihabisin guys, biar bagus aja sih. Kan kalau buat video nggak dari depan doang, kadang dari belakang. Pokoknya kasih aja video saya ke tukang cukurnya, pasti bisa sih. Soalnya paling gampang kayaknya cukuran kayak gini. Dan jangan lupa nanti atasnya di zigzag ya. Biar apa di zigzag? Ya biar nggak terlalu tebel ya. Cuman ya nggak apa-apa sih, emang harus dicukur aja. Nanti yang nyungcung itunya nggak usah dirapihin, ya zigzag aja biar natural kesannya. Kalian guys kalau cukur kayak gini, kalian mau cukur yang di barbershop yang bayarnya 200.000 sekali cukur, mau di bawah pohon yang 13.000, sama aja. Yang ngebedain itu cuman tempat ya. Kalau saya sih lebih milih yang di bawah pohon guys. Kenapa saya lebih memilih cukur pendek daripada gondrong rambutnya? Karena kalau orang gondrong itu badannya kelihatan kecil ya. Ini sih kita dari sudut pandang ya. Kalau yang rambutnya tipis atau botak mungkin biasanya badannya lebih kelihatan besar. Contohnya siapa? Lihat aja Deddy Corbuzier ya. Ketika dia rambutnya jabrik, panjang, dia kelihatan kurus banget. Tapi pas udah botak, gila besar cuy. Dari situ kita bisa logikakannya ya guys ya. Makanya saya lebih suka rambut pendek. Biar kelihatan sedikit besar aja badan. Padahal sama-sama aja, nggak ada bedanya. Ngaruhnya sih di foto sebenarnya. Segini aja udah keren loh guys. Cuman kita ini rambutnya cepet panjang ya. Kalau saya baca-baca dari buku, kenapa rambut kita atau bulu ketek kita atau bulu yang lainnya bisa cepat panjang? Karena kita rutin melakukan olahraga dan mengkonsumsi protein terlalu berlebih ya. Mau gimana lagi namanya mau jadi otot kan ya guys ya. Jadi ketika kalian proteinnya lebih nih, pasti hormonnya naik ya. Nah, solusinya gimana biar nggak terlalu jabrik? Kalian timbangin sama namanya vitamin C ya. Kalian boleh pakai vitamin C apa aja deh.
Tapi kalau biasanya sih atlet-atlet itu pakainya yang kapsul itu. Berhubungan harganya mahal, saya nggak pakai itu ya. Saya pakainya yang di apotek aja kayak Vitamin, itu enak juga rasanya kayak permen kan. Jadi saya makan itu 2 ya sehari ya, sekitar 1000 mg. Jadi kita nggak terlalu lebat gitu. Bisa kita nih cepet banget panjang. Jadi wajar ya buat kalian suka olahraga. Jadi buat kalian yang ada tuh kayak masalah kebotakan, itu kebanyakan kerja kalian. Sekali-kali loh santuy gitu kan, liburan kemana, karena pikiran ngaruh ya. Itu sih yang saya baca, tapi nggak tahu kenyataannya. Karena sejauh ini rambut saya lebat sih. Mudah-mudahan rezekinya lebat juga guys ya. Amin. Ini tinggal kita tipisin atasnya, karena kalau kayak gini tebel banget ya. Kurang suka ya. Oh iya, dan satu lagi kayaknya ya, kalau kata bapak saya ini, dulu sih dia sempat bilang rambut pendek sama rambut panjang itu perbedaannya simpel. Mungkin karena yang diajarkan komandan-komandan bapak saya, orang yang rambutnya pendek atau rapi biasanya lebih terkesan berwibawa. Beda kayak orang yang rambutnya panjang, jadi kesannya tuh urakan. Urakan itu apa ya? Semi-semi nakal lah urakannya. Jadi berandal sama urakan beda ya guys ya. Itu sih menurut orang tua. Kalau kita kan bocil-bocil ya, jadi taunya yang penting keren aja kan. Di emo gitu kan, di kuproy gitu kan. tapi kalau saya sih lebih suka dicepat ya. Jadi ada yang namanya nih di dalam psikologi itu first impression. Jadi pandangan pertama ya. Ketika orang lihat kita, gila ini mah. Nah, nanti menurut orang tersebut pasti kesannya tuh kita harus ngomongnya sedikit gimana gitu. Nah, itu namanya berwibawa ya. Tapi kalau pertama lihat kita rambutnya kuproy, pasti orang juga bro, kumaha ada mah itu. Pasti beda ya. Tapi kalau orang yang berwibawa, bang, dari mana bang? Nah, gitu ya. Itu sih secara psikologis. Ya, buat orang-orang psikologis yang nonton bener apa enggaknya ya, kalau menurut saya sih benar. Jadi first impression kita, contohnya kayak ngelamar kerja, nggak mungkin kamu rambutnya kuproy kan. Jadi gimana ya, panjang gitu nggak boleh ya. Dia harus rapi ya guys. Ya biar apa ya, ya biar biar masuk kerjanya, jangan panjang. Pokoknya gitulah. Tapi kan ada beberapa orang yang suka rambutnya panjang, itu nggak masalah ya. Karena setiap style orang beda-beda, kekerenan orang kan beda-beda. Menurut saya sukanya gini, belum tentu orang lain suka gini. Jadi jangan mendiskriminasi. Cuman untuk masalah first impression kayaknya masuk akal juga. Jadi kita lebih kelihatan seger aja sih. Jadi gitu ya. Itu terserah kalian lah. Yang penting saya cuman ngasih tahu cukuran saya kayak gini. Jadi kalian kasih ke tukang cukur kalian ya. Mau yang dimanapun juga pasti bisa cukur kayak gini mah. Cukur tipis doang. Biasanya sih pakai panci ya guys ya. Kepalanya saya terus diratain pinggirnya. Itu bisa juga. Kayak di kartun-kartun gitu loh. Ini lagi di zigzag ya. Di zigzag biar nggak terlalu rapet guys. Nanti seminggu lagi juga rapat lagi. Tepisan lagi ya. Jangan terlalu, ini masih tebel nih kayaknya. Biar ada panjangan sih. Bukan panjang, maksudnya gimana? Biar ada lama lagi cukurnya gitu ya. Bangkrut saya kalau cukur tiap minggu guys. Kita beli mesinnya juga, masa cukur sendiri? Emangnya kita Ariel ya guys ya? Dia cukur sendiri, bagus hasilnya. Santai guys ya. Ini udah mulai terlihat nih kekerenan kita ya. Harusnya kita tuh pas buat video tuh yang minggu kemarin guys. Kalau minggu kemarin tuh lumayan panjang ya, jadi ada perbedaannya. Kalau ini kan kita cuman menipiskan ya, jadi nggak terlalu terlihat. Dan kalian jangan lupa nanti tonton ya video yang iklannya itu. Iklan bukan sekedar iklan sebenarnya, itu motivasi konsep. Jadi sangat bagus sih. Premier ya, tanggal 11 Juni 2020.
Jadi kalau kalian yang nonton video ini lebih dari tanggal segitu ya tinggal cari aja. Judulnya Bangkit ya. Bangkit Performance is Everyday. Atalon ID, terus Fitness Indonesia Motivation. Udah gitu aja sih. Nanti bisa di search ya. Pokoknya ada sih nanti saya munculin di beranda deh. Dan segini udah lumayan rapi ya guys ya. Jadi nggak terlalu tebal. Oke lah. Jadi gini jadi rambutnya guys ya. Kita pinggirnya itu habisin aja. Karena apa? Kalau saya pribadi pusing ya. Ketika kita angkat besi itu pusing biasanya. Kalau segini nih udah kita bangun tidur nggak repot kan, tinggal nyisirnya pakai jari gitu kan. Mandi nggak ngabisin sampo gitu kan. Pokoknya simple rambut kayak gini ya. Dicipratin sedikit aja kelihatannya kayak abis mandi. Wih gila. Cukur di sini badannya langsung jadi guys. Wah, saya harus sering cukur di sini. Kita dipijat dulu biar ototnya nggak tegang ya. Karena kita suka tegang ngadapin haters yang nggak jelas. Sebenarnya nggak ada haters sih, cuman ada yang nggak suka aja. Kita harus dipijat. Ini suka banget pijat ya guys ya. Pijat kepala sih. Jadi udah jadi. Kameramennya boleh ngeliatin dari sisi mana aja ya. Rambutnya ini kayak gini doang sih. Tapi kan keren. Oh. Kita nih. Wah, enak banget guys. Oh, Tadi kita tuh habis latihan sayap guys ya. Sekarang sayapnya dipencetin. Nanti nggak bisa terbang gitu ya. Nggak apa-apa lah. Besok kita buat lagi ya. Harusnya mah ya kita nih spa ya guys ya. Habis spa kan biasanya tuh ada tuh yang plus gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya. Kalian nggak boleh ngikutin. Kenapa nggak boleh? Mahal itu bayarnya guys. Mending kita buat beli beras ya. Apain kayak gitu? Sebenarnya sama aja sih. Ada nih. Ini leher kita nanti tambah besar guys. Dipencet ini. Aduh. Ini sakit banget guys ya. Oh. Dan manfaat dipijat gini guys, sebenarnya buat ngurangin daki ya guys. Dakinya tuh lepas semua loh. Jadi kita mandi nanti nggak ada dakinya. Apalagi kalau kerokan ya. Itu manfaatnya. Jadi kerokan tuh sebenarnya bukan ngilangin masuk angin, tapi ngerokin daki. Aduh, sakit banget sih guys. Aduh. Abis ini kita makan besar ya. Aduh. Biasanya kalau tukang pijat beneran tuh kayak pakai kayu itu loh. Ditusuk-tusuk kita gitu. Saya suka teriak-teriak kalau ditusuk pakai kayu itu sakit banget soalnya. Yang kayu yang tumpul itu loh yang suka ada di pinggir jalan yang orang jualin itu sakit banget sih. Aduh. Waduh. Enaknya saya paling enak dipijetin di kepala ini. Padahal kita nggak punya darah tinggi, nggak punya kolesterol, tapi pusing lagi. Pusing ngejomblo terus soalnya.
Kalau menurut saya nih, kenapa kepala kita ini butuh dipijat? Habis pijat tuh biasanya pandangan kita lebih cerah. Itu antara darah ngalir ke mata sama oksigen, atau emang seger aja sih. Itu sih menurut saya, kan setiap orang beda ya. Tapi itu yang saya rasakan, makanya saya paling suka banget pijat di kepala. Sebenarnya mata kita juga minus ini, cuman saya nggak mau pakai kacamata ya, karena kalau orang udah pakai kacamata yang tadinya -1 nanti nambah jadi -2 ya, nggak tahu kenapa. Nah saya mending ya udahlah, -0,5 -1 mah mending nggak usah pakai, toh yang minus cuman satu mata. Coba deh kalian kalau nggak percaya tanya teman kalian, pasti dulunya -1, nanti 1 tahun kemudian jadi -2 ya, karena terlalu sering pakai kacamata gitu kan, matanya nggak dilatih ya, kayak ngelihat cewek gitu kan, lihat harga murah itu kan latihan mata juga. Kalian harus sering dilatih mata. Jangan dimanjain. Kacamata salah satu manjain. Lensa mungkin sekarang ya. Sekarang tuh lagi musim lensa. Kecuali kalau kerjaan kalian emang butuh banget gitu kan. Melihat secara detail gitu. Jadi gitu. Enak banget guys. Hah? Cuci? Enggak dicuci. Mau mandi salah. Enak ya. Ini guys. Urat-urat kita langsung keluar loh kepalanya. Bahaya banget ya. Jadi gitu ya. Ini sebenarnya vlog teraneh ya. Udah ya guys ya. Tuh lihat kan? Kita dipijat tuh langsung jadi semua atau itu, makanya sering dipijat. Oke, saatnya apa? Bayar ya. Yaudah, gitu aja videonya. Jadi cukurnya itu kalian cukur apa namanya? Tentara Amerika sih yang saya tahu ya. Terus ya kalau misalnya kalian nggak mau susah ya kasih aja video ini ke tukang cukur kalian ya. Udah gitu aja. Jangan lupa like dan share videonya serta subscribe channelnya ya, kalau dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya di @anggapaharstar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing kalian and bye bye.